tidak boleh lagi bermonopolkan urusan politik, betul? Hukum tidak boleh berdiri di atas politik, betul? Kepolisian tegakkan hukum dengan adil, bela rakyat, karena kepolisian punya rakyat, saudara. Nggak ada yang namanya kebal hukum, semuanya sama di depan hukum. Nah itu kita meminta, justru kenapa justru ulama yang sampai saat ini yang berjuang membela Pancasila, membela ketuhanan Yang Maha Esa, yang harga mati Pancasila itu nggak boleh dinistakan. Nah Indonesia ini sudah menjadi surga buat Indonesia, ini sudah darurat karena semuanya udah ketarik, menterinya ketarik, kasatnya ketarik. Agama apapun nggak boleh dinistakan di Republik ini karena fasilitas keagamaan itu diakomodir oleh undang-undang dasar. Semua agama diberikan ruang untuk dilindungi. Jadi kalau ada penistaan agama itu tentu harus diproses dan ditindaklanjuti. Wakil Sekjen PA 212 Novelba Mukmin yang luar biasa tampan ini mengatakan bahwa siapapun orang yang menolak reuni 212 itu dianggap penista agama. Ini termasuk Anies Baswedan berarti, karena Anies Baswedan tidak setuju dengan reuni 212. Lah kok mereka ini seenak jidatnya sendiri coba? Dikira negara ini cuma milik nenek moyang mereka apa? Tiap kali demo kok ujung-ujungnya ini selalu minta Jokowi mundur. Pada akhirnya 212 melahirkan kemenangan yang membuat penista agama lengser. Masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat mengenang lahirnya kelompok 212 yang terjadi karena dipicu aksi 411 pada 2016. Orator di atas mobil komando awalnya menyampaikan aksi 411 melahirkan 212 yang pada saat itu mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mundur dari jabatannya karena dinilai menistakan agama. Ia menyatakan aksi tersebut dikenal dengan sebutan aksi bela Islam. Orator menambahkan aksi 411 pada 2016 yang dipimpin oleh ex-ketua Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, menggetarkan semangat massa dengan nasyid. Setelah itu, orator memimpin massa untuk menyanyikan kembali nasyid aksi bela Islam. Adapun massa GNPR melakukan aksi demonstrasi menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Berdasarkan pantauan Genpi.co, di lokasi massa mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda pada pukul 14.00 WIB. Massa GNPR menganggap Jokowi telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Anies disoraki massa karena tolak teken surat yang disodorkan demonstran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Jumat. Meski membuka dialog dengan massa, Anies menolak memberikan tanda tangan saat disodorkan surat pernyataan dari massa. Surat itu pada intinya berisi pernyataan untuk menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota. Sambil lesehan di tengah-tengah masa aksi, Anies berkata tidak mudah untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Penolakan dari Anies itu pun langsung disambut sorokan dari massa yang terlihat kecewa. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 November 2022 mendatang itu pun langsung meminta massa aksi untuk harus saling menghormati. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka dialog dengan massa sekitar pukul 15.50 WIB. Awalnya dialog berjalan santai, namun tak lama kondisi sedikit memanas. Hal itu saat Anies diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Kopaja mencatat Anies belum mampu menyelesaikan tugasnya terhadap 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya pelindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas. UMP DKI
2022 batal naik. Buruh ancam demo jika Anies Baswedan tak ajukan banding. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 batal naik dari yang seharusnya 4.641. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tidak menerapkan UMP DKI 2022 berdasarkan keputusan PT UN. KSPI, kata dia, mendesak Anies Baswedan untuk tidak menjalankan putusan PT UN dan tetap memberlakukan UMP DKI 2022 yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1%. Said juga memaparkan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PT UN Jakarta soal UMP DKI 2022 batal naik. Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Said bilang, sudah 7 bulan sejak Januari sampai Juli, buruh menerima upah sebesar 4.641.000. Tentunya, kata dia, buruh tidak akan menerima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp100.000 pada Agustus nanti. Alasan kedua, lanjut Said. Sejak awal KSPI menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, keputusan PT UN membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU nomor 13 tahun 2003, tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Alasan ketiga, lanjut Said, yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang, wibawa pemerintah DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan gubernur mengenai UMP DKI 2022. Bila keputusan tersebut tetap diterapkan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja terus di PT UN-kan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti diberitakan Kompas.com, sebelumnya PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Gugatan itu dikabulkan pada Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditekan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun berdasarkan Kepgub nomor 1517 tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau setara 225.600 menjadi 4.641. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim pun mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut Kepgub tersebut.